Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan buat hidup kita. Hari ini kita bisa datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menyiapkan hatinya untuk menyembah Tuhan, datang memuji namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami hari ini bisa datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Biarlah segala kemuliaan demi kemuliaan tertuju hanya pada-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami siap memuji-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Ku bersyukur pada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, pada-Mu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita Bapa bersyukur, kita katakan, ku bersyukur pada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, pada-Mu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi
kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bawa kami ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, yes.
Tuhan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagi. Lebih lagi saudaraku katakan, sebab itu ku memujimu. Mulut kami selalu puji-puji dan ucapan syukur kami, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Dia, agungkan namanya, segala kemuliaan hanya bagimu. Bawa ucapan syukurmu, sembah Dia. Hallelujah, Jesus name above all name. Satu nama di atas segala nama, Dia Raja yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For angels they we will sing your
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang layak ditinggikan, dipuja, dan disembah, bahkan diagungkan untuk selama-lamanya Tuhan. Ini kami hamba-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami selalu siapkan hati kami menerima sebagian yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu ada di setiap pergumulan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami. Hari ini juga kami serahkan kota tercinta kami, Cilegon Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ambil alih untuk kota tercinta ini Tuhan. Engkau ambil alih untuk memberkati, untuk mencurahkan hujan pertobatan-Mu atas kota ini Tuhan. Biarlah Bapa, kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan kota kami ini. Bahkan Tuhan kami juga berkati gereja kami Tuhan. Berilah kami pertumbuhan hati, api Roh Kudus-Mu menyala-nyala di setiap hati kami Tuhan. Biar kami terus bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap full timer yang ada di gereja kami Tuhan. Berkati juga Tuhan visi misi di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Siap mendengarkan kebenaran firman-Mu buat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat hari ini. Biarlah kami yang diberkati. Kami mau katakan, kami cinta Engkau Yesus lebih dari segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Shalom jemaat GBI Petra Cilegon, salam kenal. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Filipus, Gembala Sidang GBI Petra Cilegon, yang juga merupakan sahabat saya. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema yang permanen seumur hidup kami, tidak pernah kami lupakan, menjadi kekuatan buat kami, memberikan penghiburan kepada yang susah, memberikan kelegaan kepada yang sesak, memberikan pengharapan kepada yang putus asa, memberikan kekuatan kepada yang sedang lemah, dan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Tuhan berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tahun 2020, tahun lalu dan tahun ini 2021 adalah tahun-tahun di mana sejarah dunia berubah secara drastis. Bagaimana hubungan antar manusia berubah, bagaimana ekonomi berubah drastis, bagaimana kesehatan berubah drastis. Semuanya disebabkan oleh apa yang sama-sama kita sudah tahu, yaitu COVID-19 yang berubah menjadi pandemi secara global. Banyak negara, mulai dari negara maju, negara berkembang, apalagi negara miskin yang terpukul secara sosial, terpukul masyarakatnya, terpukul ekonominya, terpukul tatanan-tatanan kehidupan masyarakatnya. Nah, bukan cuma negara, bangsa kita Indonesia yang baru saja merayakan ulang tahun ke-76, juga banyak mengalami masa-masa yang tidak mudah. PPKM terus berlanjut, berjilid-jilid.
Dan itu adalah suatu hal yang dilema yang sangat sulit yang harus diambil oleh pemerintah. Di satu sisi ekonomi menjadi tertekan dengan dahsyat, tetapi itu untuk menekan laju penularan COVID-19. Belum lagi itu berdampak secara pribadi kita. Berapa banyak di antara kita mungkin mengalami kesedihan. Ada yang mengalami kerabat orang dekatnya harus meninggalkan dunia ini. Atau ada yang sakit. Atau hari ini mungkin ada yang sedang sakit. Semuanya karena COVID-19. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini saya mengambil judul khotbah saya adalah bangun kembali. Bangun kembali. Diambil dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang roboh karena pandemi COVID-19? Berapa banyak toko, berapa banyak usaha, berapa banyak pekerjaan yang roboh karena pandemi COVID-19. Nah, tetapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Nah, di dalam Amsal 24 ayat 16 ini, Amsal membagi orang itu ke dalam 2 kategori, yaitu orang benar dan orang fasik. Siapakah orang benar itu? Karena orang benar ini menjadi penting. Karena orang benar dia akan bangkit kembali. Meskipun dia jatuh 7 kali. Jadi kita belajar nomor 1 apa? Orang benar. Karena orang benar menurut Amsal dia akan bangun kembali meskipun jatuh 7 kali. Nah, sekarang kita mau tahu apa itu orang benar. Banyak orang berpikir, sebagian besar orang berpikir atau percaya bahwa orang benar itu adalah orang-orang yang sangat kudus. Yang gak pernah melakukan dosa. Atau hamba-hamba Tuhan tingkat level tertentu. Sehingga kadang-kadang waktu membicara orang benar itu cocok buat dia, tidak cocok buat saya. Jadi kita mau tahu sebenarnya apa itu orang benar. Menurut Alkitab ada 2 arti sederhana dari orang benar. Yaitu orang yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan benar. Atau yang kedua, orang yang hidupnya dibenarkan. Nah, di dalam perjanjian lama, orang itu dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar sesuai dengan hukum Taurat. Dan faktanya sangat sulit orang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Sangat sulit. Nah, di dalam perjanjian baru ada lagi dikatakan bahwa orang dibenarkan. Dan itu adalah metode atau aturan atau sesuatu yang kita pelajari di perjanjian baru. Yuk kita sama-sama lihat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang benar ini adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi status kita itu adalah orang benar pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, dengan iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah status kita sebagai orang benar. Pada waktu kita punya status sebagai orang benar, bukan berarti kita tidak bisa melakukan kesalahan. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan setiap hari kita bergumul dengan perbuatan daging. Tetapi status kita sebagai orang benar adalah pada waktu kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, kita dituntut bukan cuma untuk punya status, tapi hidupi statusnya, ya kan? Kalau
status sebagai pangeran, maka dia harus hidupi statusnya sebagai pangeran. Kalau statusnya sebagai istri, maka hidupi statusnya sebagai istri. Kalau punya status sebagai suami, hidupilah status sebagai suami. Kalau statusnya sebagai seorang pelajar, anak sekolah, maka hidupilah status sebagai anak sekolah, yaitu belajar. Kalau punya status sebagai karyawan, maka hidupilah status sebagai karyawan, yaitu bekerja. Ada jam kantornya, ada pertanggungjawabannya. Pada waktu kita punya status sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka harus hidupnya statusnya, harus hidup sepadanan dengan statusnya. Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi hargailah pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita punya status sebagai orang benar itu dengan cara bagaimana hidup kita berpadanan dengan status kita. Sekali lagi, kalau statusnya sebagai suami, maka hidupnya harus sebagai suami. Bertanggung jawab, mencari nafkah, ya berlaku sebagai suami. Kalau statusnya sebagai ayah, ya hidupnya berpadanan statusnya sebagai ayah. Yaitu harus memperhatikan anak-anaknya, peduli kepada anak-anaknya, melindungi, bertanggung jawab pada anak-anaknya. Kalau statusnya sebagai istri, ya hidupnya berpadanan dengan statusnya. Yaitu menjadi istri yang baik, mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anaknya. Dan seterusnya. Pada waktu kita punya status sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus hidup berpadanan dengan status kita. Nah, kembali kepada bangun kembali. Jadi orang yang seperti apa yang bisa bangun kembali? Nomor 1, orang yang benar. Bagaimana orang yang benar itu dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus yang hidupnya berpadanan dengan statusnya sebagai orang yang sudah dibenarkan. Sesuai Filipi 1 ayat 27. Nah, orang benar itu bukan berarti orang yang hidupnya tidak ada masalah. Sebab dikatakan sebab 7 kali. 7 itu angka yang sempurna kalau di Alkitab. Angka yang lengkap. Ya. Penciptaan Tuhan berhenti pada hari ke-7. Lengkap. Berarti pencobaan atau jatuhnya atau pergumulannya itu masalahnya itu bukan 1 kali, itu 2 kali. Orang benar itu bisa jatuh nggak? Bisa. Bukan 1 kali, 2 kali, 7 kali. Artinya secara signifikan mungkin dia jatuh berkali-kali. Tetapi karena status dia sebagai orang benar, mengandalkan Tuhan, punya iman, dia selalu bangun kembali. Kunci untuk bangun kembali adalah di status kita. Dan hidup berpadanan dengan status itu. Yaitu nomor 1, orang benar. Bagian ini memberitahu kepada kita bahwa orang benar itu bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang benar itu bukan berarti orang yang tidak pernah punya masalah rumah tangga. Orang benar itu bukan berarti orang yang nggak pernah punya masalah dalam bisnis. Orang benar itu bukan berarti tokonya laris terus, nggak pernah punya masalah. Orang benar itu bukan berarti nggak pernah sakit. Tetapi justru sebaliknya, orang benar tidak luput dari penderitaan yang menyertai kehidupan di dunia yang jatuh ini. Mengapa sih Tuhan izinkan hidup saya banyak masalah? Karena bukan Tuhan yang menyebabkan masalah, tetapi kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh, the fallen world. Orang benar akan selalu bangkit kembali, orang benar akan selalu bangun kembali. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalaupun sampai dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak dalam arti gak bisa ngapa-ngapain. Karena Tuhan selalu menopang. Bukan berarti dia gak bisa jatuh, dia bisa jatuh. Tetapi tidak sampai hancur. Apa berlaku buat siapa? 1, orang benar. Jadi bagaimana caranya supaya kita bangun kembali di dalam situasi hari-hari ini?
status kita sebagai orang benar dan hidup berpadanan dengan status itu sebagai orang benar. Nah, yang kedua, setia jalankan prosesnya. Setia jalankan prosesnya. Saya baca dari Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harusnya engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Yosua pasal 6 ini, bangsa Israel itu sudah melalui perjalanan yang super sulit. Sudah menjalani perjalanan 40 tahun di padang gurun. Begitu terbatas resourcesnya. Kita baru saja atau sedang mengalami PPKM. Beberapa daerah sedang mengalami yang namanya PPKM. Semuanya serba dibatasin, ya kan? Tetapi kalau hidup di padang gurun, lebih parah dari PPKM. Semuanya serba sangat super terbatas. Dan itu bukan berlaku 4 hari, 4 minggu, bukan berlaku 4 bulan, bukan berlaku 4 tahun, tetapi 40 tahun. Kuncinya ketika melewati masa-masa yang serba terbatas, pastikan tiang awan dan tiang api Tuhan ada pada hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Sehingga mana dari sorga akan selalu tersedia buat kita. Selama tiang awan dan tiang api ada pada kita. Setia pada prosesnya. Ikutin prosesnya Tuhan. Nah, bangsa Israel pada waktu itu menanggung lapar yang sangat banyak. Menanggung rasa haus yang sering kali karena air tidak terlalu banyak. Nah, sekarang mereka sudah sampai di ujung atau di mukanya tanah perjanjian. Dan mereka terhalang oleh tembok Yeriko yang besar dengan pasukan yang besar di dalamnya. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua dan bangsa Israel supaya nanti mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama kelilingin cukup 1 kali. Hari kedua kelilingin lagi 1 kali. Hari ketiga kelilingi 1 kali lagi. Tidak boleh ngapa-ngapain. Meskipun dipanah, meskipun dilempari batu dari atas, meskipun ditumbak, tidak boleh balas. Cukup kelilingin. Nanti pada hari ke-7, pada waktu mereka berkelilingi lagi dan berteriak, bersorak-sorai, maka tembok itu pun rubuh. Nah, saudara, menarik. Kenapa harus menunggu sampai hari ke-7? Kenapa tidak Tuhan lakukan saja pada hari pertama, pada waktu mereka keliling, lalu mereka bersorak, lalu roboh? Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel untuk percaya. Meskipun mata tidak melihat. Meskipun pikiran tidak mengerti. Percaya. Besok Senin kelilingin? Iya kelilingin. 1 kali? Iya. Kalau diserang kita balas nggak? Nggak boleh. Tapi kalau diserang terus bagaimana? Nggak boleh. Percaya sama Tuhan. Kapan jebolnya pertahanan? Kalau cuma kelilingin? Ya percaya dan patuh sama Tuhan. Oke deh. Meskipun mata saya melihatnya tembok, raksasa dan pikiran saya nggak bisa mencerna, saya berusaha patuh dan percaya dengan iman. Hari kedua, Pak Yosua, berapa banyak orang-orang kita dipanah dari atas, dilembing, dilempari batu besar. Kita tidak membalas, tidak. Jadi tugas kita ngapain hari ini? Kelilingin juga. Hanya kelilingin, iya. Kalau diperlakukan tidak baik dari atas, dipanah, dilembing, dilempari batu, tidak usah balas. Lalu kapan ini roboh? Apakah cuma kelilingin doang? Iya, Tuhan suruh kita kelilingin doang. Meskipun mata kita tidak melihat, pikiran kita tidak mengerti, Tuhan minta kita patuh, taat dengan iman.
Meskipun mata kita belum melihat terobosan terjadi di dalam pekerjaan kita hari-hari ini, di tengah masa-masa ini. Meskipun doa kita belum dijawab, Tuhan mau kita patuh dengan iman kepada dirinya. Percaya kepada Tuhan, ikuti firman-Nya. Nah, saudara-saudara, akhirnya singkat kata, tembok Yeriko itu pun pada hari yang ketujuh, mereka bersorak-sorai, robohlah tembok itu. Lalu pasukan-pasukannya banyak yang tewas, pasukan Yeriko, dan Yosua menduduki negeri itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita pelajari di sini? Setia pada proses itu nggak enak. Hanya hari pertama kelilingin doang, bahayanya banyak. Harusnya bertempur, tidak bertempur. Hari kedua kelilingi doang. Hari ketiga kelilingi doang. Hari keempat kelilingi saja. Hari kelima kelilingi saja. Hari keenam kelilingi saja. Tuhan minta kita patuh, taat dan percaya dengan iman kepadanya. Itulah orang-orang yang bisa bangun kembali di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Dua hal. Yang pertama adalah orang benar. Statusnya dan hidup berpadanan dengan statusnya. Yang kedua apa? Setia mengikuti prosesnya. Hari-hari ini, meskipun kita belum melihat jawaban, tidak bisa mengerti dengan pikiran, kita hanya perlu setia, patuh, percaya kepada Tuhan, dan dengan iman kepadanya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dari GBI Petra Cilegon akan melakukannya? Menjadi orang benar, yaitu hidupnya dibenarkan pada waktu punya iman percaya kepada Yesus dan hidupnya berpadanan sebagai orang benar. Kalau suami ya hidupnya berpadanan dengan Injil Yesus. Kalau istri ya berpadanan dengan Injil Yesus. Kalau sebagai orang tua ya berpadanan dengan Injil Yesus. Sebagai karyawan ya berpadanan dengan Injil Yesus. Lalu yang kedua, setia mengikuti prosesnya. Hari-hari ini setia ikutin prosesnya. Saudara diproses, saya diproses, semua orang diproses. Seluruh dunia diproses. Setiap orang prosesnya beda-beda. Setia ikutin prosesnya. Meskipun mata belum melihat, pikiran tidak bisa mengerti, percaya kepada Tuhan, taat dan dengan iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau pada saat ini ada yang hidupnya belum diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini, pada saat ini engkau mendengarkan firman, ada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan hari ini engkau ingin menjadi orang benar, yaitu orang yang dibenarkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahwa Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa saya. Ampuni saya yang jauh. Mari taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, saya mau hidup saya, status saya sebagai orang benar, dan hidup saya yang selama ini jauh sebagai orang benar, jauh sebagai murid Yesus, saya mau ikut sebagai murid Yesus. Saya mau setia beribadah. Saya mau setia membayar persepuluhan. Saya mau setia melayani Tuhan. Saya mau membaca Alkitab. Saya mau melakukan pujian penyembahan. Saya mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Yang kedua, kalau engkau berkata, hari-hari ini begitu sulit. Prosesnya sangat tidak enak. Tetapi aku mau setia. Aku mau percaya meskipun aku belum melihat dan pikiranku tidak mengerti. Aku mau percaya dan punya iman kepada Yesus. Alfa dan Omega. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaatmu yang saat ini menaruh tangannya di dada. Meskipun jatuh 7 kali, meskipun jatuh berkali-kali, tetapi engkau selalu membangunkan kembali. Kami bangkit kembali, kami bangun kembali, karena kami dipanggil bukan untuk jatuh, kami dipanggil untuk lebih daripada pemenang. Berkati setiap anak-anakmu yang hari ini menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan yang setia menjalankan prosesnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Apa yang kita pelajari, kita bisa jatuh berkali-kali, tetapi hanya orang benar yang selalu bangun kembali setiap kali dia jatuh. Yang kedua, setia jalankan prosesnya. Tuhan Yesus memberkati.